Sekitar pukul 12:30 siang, masyarakat sedang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ada yang sedang menuju ke masjid, ada yang baru pulang dari sawah, dan anak-anak sedang senang bermain-main. Assalamualaikum, mau pergi kemana, Pak? Waalaikumsalam, mau ke masjid, Pak. Mari. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sultan Syahrir yang sedang duduk di ruangannya sedang asyik mengopi dan mendengarkan siaran radio tersebut. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apa? Aku tidak salah mendengar. Jepang menyerah. Kita merdeka. Aku harus memberitahu Soleh untuk bertemu Bung Hatta. Lalu tanpa lama-lama, Syahrir bergegas mengambil pecinya dan berangkat ke rumah Soleh. Assalamualaikum, Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Jepang sudah mengakui kekalahan. Kita merdeka. Kita merdeka. Iya, kita merdeka. Mari kita ke rumah Hatta dan Bung Karno. Syahrir dan Soleh berangkat menuju rumah Bung Hatta. Assalamualaikum, Bu Hatta. Assalamualaikum. Ada apa kalian tergesa-gesa seperti ini? Jepang mengakui kekalahan, Bung. Kita harus memberitahu kepada Soekarno berita ini. Tenang, jangan terburu-buru. Sebentar, saya ambil peci dulu di dalam dan berganti baju. Baik, kami tunggu, Bung. Akhirnya, Soleh, Hatta, Syahrir bergegas menuju ke rumah Soekarno untuk memberitahukan berita ini. Sesampainya mereka di rumah Soekarno, mereka mengetuk pintu rumah Soekarno dengan keras. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung Karno, kami datang. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan kalian datang berkunjung ke rumahku? Silahkan masuk dan kita bicara di dalam. Bung, apakah kau sudah mendengar berita bahwa Jepang mengakui kekalahannya? Jepang mengakui kekalahannya. Ini berita yang bagus. Lantas ada apa kalian berkunjung ke sini? Kami mau kau segera membacakan proklamasi, Bung. Bung Karno, haruskah dia masih menjadi pemimpin PPKI itu? Bagaimana kalau malah membahayakan kita dan Jepang akan menjajah lagi? Iya, Bung Karno yang harus membacakannya. Iya, harus kau, Bung. Kau kan pemimpin negara kami. Kau yang akan memproklamasikan itu. Tapi yang seperti kalian tahu, aku adalah pemimpin dari PPKI, benar kata Bung Hatta. Bagaimana jika kita dijajah kembali oleh Jepang? Kita tidak boleh terburu-buru, saudara. Tidak, aku tidak setuju kalau kau menunda-nunda ini lagi. Pokoknya kau harus menulis naskah itu malam ini juga. Tidak, akan ku pikirkan itu dulu. Jangan terburu-buru. Pun pulang dengan perasaan kecewa karena Soekarno tidak menyetujui harapan mereka. Pertemuan di Jalan Cikini 71, mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus mengikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian?
Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya, rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Benarnya apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin kau, Bung Karno, segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Iya Hatta, benar. Sulkarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua. Segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita. Memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, Maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. 17 Agustus 1945 dini hari di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Suyati Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani semua yang hadir? Rasa jangan ditandatangani terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Boleh, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau harus ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju! Lalu Soleh membawa naskah yang sudah ia ketik dan memberikannya kepada Soekarno. Pada hari Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegasaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar dari serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun
Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.